Ya, Abdullah. Abdullah, halo. Iya, lanjut, Prof. Doa, berdoa ya. Oke, mulai kita ya, Prof. Ya, di masjid berdoa sekarang tuh ya. Iya, apa, Prof? Ah, ya. Terlanjut, Boleh, terlanjut Prof. doa. Sekarang kita bahas tentang ini agak mendalam sedikit ya. Agak mendalam sedikit tentang ini pertemuan ke-8 ya. Ya, apa? 7 atau 8? Lima nggak, Prof? Kelima nggak? 5 baru nih. Iya. Ya. Ya. Mewujudkan budaya religius ya. Jadi kalau kita lihat episode tentang manusia ini, sekarang kita masuk pada dunia manusia modern ya, dunia kontemporer. Jadi mengingatkan kita untuk perjelas hubungan antara perkembangan nalar manusia yang akan melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi teknologi itu lahir karena daya nalar manusia. Ya. Kemudian dia dinamika dan perkembangan nalar manusia. Perkembangan iptek teknologi kita sekarang ini merupakan dinamika dari penalaran daya pikir ya, kemudian daya cipta manusia. Inilah membedakan manusia itu dengan hewan. Ini merupakan produk dari manusia modern. Kita katakan sekarang kita masuk pada manusia modern ya. Manusia yang sedang melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau dulu zaman saya dulu beda dan sekarang. Saudara-saudara dulu mungkin waktu kuliah, saudara belum masuk revolusi 4.0. Ya belum ada namanya. Sekarang 4.0 ini kan baru-barusan ini. Sekarang sudah 5.0 gitu. Besok 6.0 lagi tak tahu kita apa lagi nih ya. Tapi 4.0 ini adalah kita katakanlah puncak dari kebudayaan. Di teknologi adalah puncak kebudayaan karena hasil karya manusia, ciptaan manusia. Ya teknologi adalah ya ciptaan manusia yang merupakan puncak dari hasil kebudayaan. Nah kalau jadi puncak dari kebudayaan ya mau tak mau kita akan terlingkup di situ. Ya. Mau tak mau suka tak suka kita akan belajar di situ. Nah, apa yang bisa kita lihat? Kita lihat dengan kemajuan teknologi ini, kita kait dengan kondisi negeri kita. Ya, kita kaitkan dengan tujuan pendidikan kita. Apa tujuan pendidikan kita? Mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa. Berarti keimanan dan ketakwaan. Jadi keimanan ketakwaan itu aturan religius. Jadi sebenarnya budaya kita itu budaya religius. Ya, budaya religius. Kenapa? Karena kita terikat pada ya, budaya-budaya kita, budaya-budaya katakanlah budaya lahir dari bumi pertiwi kita ya. Negeri kita negara religius. Ya, itu tak dipungkiri lagi ya. Karena penduduknya beragama semua, ada berapa agama ya, polaristik ya. Saling menjaga dengan pemeluknya. Nah, ya. Jadi kaitan dengan religius. Kemajuan-kemajuan iptek juga akan kaitan dengan religius. Dengan pemahaman keagamaan. Nah, kalau tidak demikian, maka apa jadinya negeri kita ini? Kalau tidak dibaring dengan apa namanya kesadaran religius kita. Teknologi yang maju itu harus dibarengi dengan pemahaman religius. Semua
manusia, sumber daya manusia, katakanlah semua manusia Indonesia itu. Yang tujuan pokoknya adalah bagaimana menciptakan orang-orang anak-anak didik yang beriman dan bertakwa. Bla bla dan lain-lain sebagainya itu ya. Beriman takwa ya sesuai dengan profil profil apalah profil ini profil manusia Pancasila itu ya. Dan ini merupakan salah satu ciri pada manusia modern. Identitas manusia modern seperti itu. Kita tidak harus, apalagi kita akan menghadapi nanti yang namanya apa namanya bonus demografi. Kita akan menghadapi apa nama akan menghadapi generasi-generasi akan menghadapi apa generasi emas zaman generasi emas akan datang. Nah, kalau kita tidak siapkan dengan yang tadi sebut beriman bertakwa, mandiri, ya, bertanggung jawab, ya, nah, apa jadinya negeri kita ini, anak-anak SDM kita ke depan. Ini adalah gejolak, katakanlah gejolak kemanusiaan, namanya gejolak kemanusiaan. Dinamika misalnya riak-riak daripada apa namanya dinamika satu masyarakat. Ya dibarengi dengan apa kemajuan teknologi, imtak, iman dan takwa. Iman tapi bertakwa. Ya. Imtak, iman apa? Iptek, iman dan iptek. Ini satu kesatuan, tak terpisahkan. Sebagai bangsa yang religius, iman dan takwa dan iptek. Dia beriman, bertakwa, tapi dia mendalam iptek, tapi dia punya iman takwa. Contoh saja dalam pengendalian nuklir. Kalau orang tak beriman, nuklir itu menjadi apa namanya? Menjadi bisa membunuh masyarakat. Ya. Tapi kalau orang beriman mengendalikannya, maka dia akan menjadi satu ke apa nah, ke dapat menjadikan kemaslahatan bagi masyarakat. Tapi kalau tidak mudarat di masyarakat kan. Jadi perlu juga iptek itu di apa dikendalikan oleh orang-orang berimtak. Ya. Kita salah. Kita sebagai ya, kita adalah katakanlah personal. Kita menggunakan teknologi. Kalau kita tidak apa, tak usah jauh-jauh. Penggunaan HP sajalah. HP kalau tak imbangi dengan imtak, ya, ini adalah kemajuan iptek kan. Ini bisa berdampak dampak negatif kan. Oleh karena itu ada saringannya, ada iman. Nah, itu juga kaitan dengan budaya religius, ya, religius. Jadi perlu pemahaman keagamaan, ya. Pemahaman keagamaan ini menurut Berger tahun 1991, ya. Ini berdasarkan hasil dialog kreatif yang dikaitkan dengan kondisi realitas objektif. Jadi kalau sekarang ada dialog-dialog tentang apa namanya tentang keagamaan ya, itu bagus. Itu dalam sana dalam rangka mencari realitas objektif. Jadi kalau ada umpamanya ada apa namanya forum diskusi grup itu ya FGD itu, tapi berkaitan dengan unsur Islami bagus sekali itu, dikaitkan dengan kondisi-kondisi ilmu pengetahuan. Maka saudara-saudara sekalian tidak heran negara-negara Barat itu banyak pemikir-pemikir itu beralih ya, beralih kepercayaan tuh. Tidak heran itu ya. Itu ada hasil dialog kreatif agama. Nah, semua agama itu mengajarkan untuk satu kebaikan. Ya. Jadi pemaduan antara konsep religiusitas antara iptek dan iman takwa tadi itu meningkatkan karakter, meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Jadi intinya adalah ya kita katakanlah satu contoh umpamanya tujuan pendidikan nasional beriman bertakwa iptek.
IMTAK. Kemudian pengajuan apa kita inginkan? Anak didik kita tuh berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi. Menguasai teknologi itu dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Contoh banyak contohnya ya. Contohnya, orang sekarang ini tak perlu kerja keras, tapi dia bisa menghasilkan untuk kesejahteraan. Contoh, YouTuber. YouTuber itu adalah contoh manusia yang tak apa, manusia yang contoh sumber daya manusia yang apa, yang berkreatif, punya kreativitas. Dia bisa menghasilkan uang untuk kesejahteraan hidupnya, ya, memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu YouTuber itu. Jadi sekarang secara tak langsung kemajuan iptek itu dikaitan dengan apa dengan kesejahteraan itu setali tiga uang. Saudara membuat YouTube. YouTube itu bukan bukan kita HP kita itu disodotnya tuh, ya. Saudara membuka YouTube, sedotnya itu, ya. Tidak banyak, tapi sedotnya. Tapi kalau satu kalau banyak, itu makanya tolong di apa namanya? Itu kadang-kadang tolong kalau berkenan tolong di subscriber apa dah? Itu kan tolong. Kalau sudah kita subscriber apa namanya? Ya, subscribe. Ya tekan itu kan. Nah, nanti kita sudah bayar itu tuh, ya. Jadi kita nonton YouTube itu kita sudah bayar, tapi tak banyak. Tapi kalau banyak orangnya banyak juga dapat. Jadi mereka itu kerja tidak menggunakan tenaga tenaga kerja apa dengan sekuat tenaga dengan fisiknya, tapi mereka bekerja dengan tangan. Ini adalah buah daripada kemajuan teknologi. Ya. Jadi kalau orang barat itu coba saudara-saudara tengok kalau di kota besar itu ya orang-orang bule itu dia tetap buat laptop. Nah, laptop dibuka mereka tuh banyak ya peluang-peluang untuk mendapatkan income dari laptop itu. Mereka tak bekerja, mereka duduk-duduk santai-santai tapi menghasilkan. Ini banyak mereka tuh menggunakan umpamanya ya tidak aja YouTube, mereka juga menggunakan ini pasar saham. Ya, pasar saham. Mereka itu punya punya apa? Punya koneksi untuk membuka pasar saham atau bursa saham ya. Wah, itu mereka 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 belajar. Ini adalah buah dari teknologi dan hidup pada masa modern sekarang ini ya. Jadi sebenarnya bekerja itu tidak dengan fisik aja, tapi dengan otak. Jadi kata orang-orang sekarang ini, manusia modern sekarang berpikirnya, bekerjanya untuk dapatkan sesuatu itu tidak berdasarkan fisik lagi, tapi dengan otak lagi. Ya. Sekarang kalau sudah lihat itu ada latihan-latihan, ada diklat pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan cuan, kan cuan namanya ya, cuan. Mendapatkan cuan-cuan besar, tapi dengan tidak bekerja keras, tidak menggunakan fisik, tapi dengan akal. Dengan ini kemajuan teknologi ya, teknologi. Tapi semuanya itu tak lepas pada kesadaran kita, kesadaran kesadaran berbudaya lah. Nah, kita kalau dulu ya bekerja mengolah alam semesta ini dengan tenaga ya, bekerja, mencangkul dan sebagainya. Tapi sekarang ini sudah mulai berubah, ya, sudah mulai diubah. Dan sekarang ini orang tidak menggunakan tenaga lagi, tapi sudah menggunakan robot. Ini juga teknologi. Robot, robot. Ya, sekarang bisa-bisa ke depan ini ya tenaga manusianya sudah mulai berkurang, tapi sudah digunakan robot. Ya, orang sudah banyak dokter-dokter menggunakan robot dalam operasi. Dia tak menggunakan manusia lagi, tapi robot yang bekerja. Dia tak mustahil, bukan mustahil lagi ya. Di luar negeri sudah tenaga-tenaga driver ini, kalau orang Malaysia mengatakan pandu, kalau kita mengatakan supir, tidak ada lagi itu ya. Sama dia sudah punya apa program semua ya. Dia tak perlu pakai supir lagi ya, semua sudah menggunakan listrik apa semua. Sedangkan sekarang ini kereta api listrik ya, mobil listrik,
motor listrik, sama ke listrik itu sudah bisa kendalikan ya. Ini teknologi. Nah, ke semua itu mempertegas kita komitmen kita bersama tentang keimanan dan ya iptek. Ya. Jadi kita gunakanlah kemajuan teknologi tadi dengan keimanan kita. Ya, karena sebagai bangsa budaya salah satunya tiga hal yang manusia budaya itu apa? Pertama ada rasa cipta, rasa karya. Jadi kemajuan teknologi itu merupakan karya manusia, tapi harus diimbangi dengan karsa kemauan. Tidak mungkin, ya tidak mungkin karya itu kalau tidak ada kemauan. Tidak mungkin ada cipta itu kalau tanpa adanya kemauan, karsa. Dan kemudian di apa namanya diiringi dengan rasa, perasaan, ya. Jadi ini kaitan dengan karakter kita lah. Jadi tadi kita teknologi kalau tidak diimbangi dengan kemajuan dan dengan rasa, perasaan, ya bisa menjadi blunder. Yang positif jadi negatif, yang negatif positif. Ya, blunder jadinya nanti itu. Nuklir, katakan nuklir. Nuklir itu kalau tidak diimbangi dengan perasaan, dengan ada kemanusiaan, ya, nilai kemanusiaan, ini bisa jadi bumerang nuklir itu. Tapi diimbangi dengan apa? Dengan kemanusiaan, maka dia menjadi obat, menjadi apa? Menjadi media lah untuk kesehatan, dunia kesehatan maupun dunia dunia persenjataan, ya. Ya, jadi semua harus dijaga semua. Tapi yang jelas bahwa komitmen keimanan kita ini sebagai sebuah orientasi kesejahteraan kehidupan manusia. Jadi kembali kita pada persoalan kita adalah bagaimana komitmen keimanan kita itu bahwa kita mencari sesuatu untuk kesejahteraan, tentunya untuk kebahagiaan bahagia dunia dan akhirat, harusnya gitu ya. Jadi kalau umpamanya tadi sebagai contoh dari kemajuan teknologi, sudah menggunakan YouTube, digunakan YouTube itu untuk kebahagiaan kesejahteraan dan apa namanya kehalalan, ada rasa halalnya. Ya, kalau kita mendapatkan sesuatu apa pendapatan atau gaji itu berdasarkan kehalalan. Jadi ada orang pendapat, saya tak mau dapat gaji eh, dari pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah itu uangnya tak ada, katakan tidak halal, dapatnya dari mana-mana. Ya kita kita dengan akal pikiran kita saring lah. Ya. Kita tak mikirkan gaji di pemerintah atau bagaimana masuknya, kita tak pikirkan itu. Tapi yang jelas itu adalah karya jerih payah kita yang kita dapatkan dari pekerjaan kita. Ya, kalau ada juga itu ya. Banyak orang-orang berpendapat kerja di bank itu tidak halal, haram katanya kan, riba, sehingga mereka berhenti. Ada yang berhenti itu berpikirannya sudah ekstrim itu ya, berhenti dia bekerja dikerja pegawai bank. Banyak yang berhenti pegawai bank ya. Silakan saja, saya kira itu tergantung bagaimana kita memandang persepsi kita masing-masing ya. Menggunakan menggunakan ATM, menggunakan kartu kredit ini riba dan sebagainya. Ya, silakan saja persepsi masing-masing ya, silakan. Kita akan bebas dalam mensikap sesuatu itu, bebas. Itulah gunanya kita manusia berbudaya ya, manusia yang punya akal pikiran sehingga tahu baik dan buruknya. Kecuali kita memperanakan uang, nah, itu ya itu beda ya. Jadi macam syariah, apa syariah itu? Syariah itu kalau tidak berhadapan katanya itu riba. Jadi kalau kalau kita di bank itu timbullah bank syariah ya. Nah, kalau semua berpikir gitu ya apa namanya? Bangkrutlah bank-bank konvensional itu kan. Oleh karena itu menurut persepsi kita masing-masing dalam apa namanya? Beragama ini ya. Karena situ kita diberi alam akal pikiran.
Jadi ada yang apa namanya, ada ekstrim, ada yang moderat dan sebagainya ya. Jadi berpada-pada lah. Yang sependapat silakan saja, tidak ada larangan. Yang tidak sependapat ya juga tak ada larangan. Ya. Terpulang kepada manusianya. Karena sesuatu kan di atas menentukan, di atas menentukan. Nah, kemudian prinsip hubungan fungsional antara imtak dan iptek. Ya, hubungan fungsional imtak, iman dan takwa dengan iptek. Ini dua hubungan yang saling saling apa? Bisa bertolak belakang, bisa berselarasan, serasi, seimbang dan selaras. Ya. Orang beriman takwa dia akan menggunakan iptek meteorologi sebagai apa kebutuhan dasar dia. Contohnya kita sekarang nih. Ya. Kita menggunakan ini kan maju teknologi iptek apa nih? Iptek kita nih kan. Tapi harus kita imbangi dengan imtak, iman takwa. Ya, kapan kita menggunakannya? Ya, setidak-tidaknya setelah ya, umat Islam melaksanakan perintahnya. Ya. Jangan nanti ketika sudah mulai sholat, oh kita sudah mulai ya mengganggu. Jangan. Oleh karena itu sudah sekalian ada satu kegiatan ada isoma. Nah, ini kan salah satu iman takwa dan iptek ya. Ada satu diskusi, katakanlah ada apa namanya seminar. Itu kan ada jam 11, jam 12 sampai sekian ada isoma, ya istirahat, sholat dan makan. Itu salah dalam rangka itu dalam rangka apa namanya? Dalam rangka keselarasan antara iman, takwa dan iptek. Ya, itu tetap ada ya. Tapi kalau di apa dilanjutkan juga terus ya, tak hantam terus ya. Pokoknya kejar tayang lah ya jangan. Karena itu keselarasan antara iman, takwa, iptek itu harus. Cuma kadang-kadang TV yang susah ini kan. Nah, ini TV, siaran TV itu kan makin apa, makin maghrib, makin enak. Apa cerita-cerita, ya, cerita-cerita apa namanya, tele apa, sinetron-sinetron itu kan. Makin enak di maghrib, yang Isa maghrib. Bisa oke lah kalau mau. Kan sebetulnya kalau kita curi-curi bisa juga gitu kan. Kadang-kadang lupa. Lupa. Nah, juga teknologi kita menggunakan HP lupa kita untuk sholat kadang-kadang terbawa dia pengaruh ya. Tapi ini harus kita batasi. Ya, manusia beriman bertakwa itu harus membatasi ya, teknologi-teknologi ini kadang-kadang bisa menjerumuskan dan kadang-kadang bisa memberikan apa namanya kebaikan-kebaikan. Ya, kalau tidak ada teknologi ini kita tak bisa kita melihat masa depan, tak bisa kemudian mengetahui apa yang terjadi di negeri orang, di suatu daerah tertentu kita tak tahu kita nih. Nah, seperti sekarang ini, apa yang terjadi sekarang nih kan? Jadi di mana kita tahu? Jadi iptek ini, ya, dari teknologi ini. Ya. Jadi ini kita agak mendalam sedikit ya. Aja kita mendalam tidak letterlek, tapi kaitannya dengan iman takwa dan iptek. Nah, kalau sudah saudara saudara-saudara pernah dengar cybercrime ya sekarang ini kan cyber sedang dikembangkan oleh kepolisian cybercrime jadi kejahatan-kejahatan cyber ini luar biasa nih mencuri menggerogoti apa namanya rekening-rekening ya rekening-rekening itu bisa bisa melalui cybercrime jadi cybercrime itu mencari apa kira-kira kesalahan apa kejahatan-kejahatan apa yang dimunculkan melalui cyber ini ya jadi hacker-hacker itu dia ya apa tuh berjibaku untuk mencari sehingga tidak sedikit rekening-rekening coba saudara-saudara ya sudah lihat hati-hati ada itu kan kadang-kadang diingatkan di HP itu hati-hati bahwa ada sekarang ini apa namanya tip-tip trik-trik orang untuk apa namanya menguras rekening kita kalau ada seperti ini jangan dibuka ini jangan buka gitu ya. Kadang-kadang jangan
memberikan data kepada yang tidak ada, yang tidak jelas gitu kan. Ini juga kadang-kadang kita kan mohon data ini, padahal tak jelas itu dari siapa datangnya kan. Jadi adalah kemajuan teknologi. Nah, kalau tidak kita imbangi iman takwa, kita terbawa pengaruh. Ya. Jadi iman takwa itu sebagai filter ya, terhadap apa namanya kemajuan dinamika dan dinamika modern sekarang ini. Ya. Dalam situasi kontemporer, maka kita harus berhati-hati. Ya. Memberikan data, memberikan sesuatu, ya, sehingga data kita tersedot. Ya, kadang-kadang juga ada pulsa kita bisa tersedot katanya. Saya baru tahu, bulan apa ya tidak ya. Tapi kalau di bank, kalau kita di hotel, kita kan minta minta password, ya sering kan minta password kan, tak berapa passwordnya. Tapi informasi mengatakan apa ya, saya tak bisa membuktikan itu ya, karena belum ada informasi yang dengar. Tapi katanya kalau kita minta password itu ya kata kita itu kita menggunakan jalur seluler di apa di hotel kan, tapi rupanya HP kita itu disedotnya katanya ya. Jadi tidak, kita sebetulnya kata-katanya ya, kita tak boleh tanyakan password berapa, password di sini apa username-nya kan gitu kan, username password itu katanya, tapi saya dapat informasi itu ya. Kawan mengatakan jangan jangan minta password, tapi pakailah kita punya, ya, pakai aja kita punya itu ya. Ini akan apa, akan membuka apa namanya password ya. Kita punya katanya, kita punya ya. Oleh karena itu saudara sekalian, tadi sudah katakan bahwa kita adalah budaya religiusitas ya. Kita adalah manusia, orang-orang yang religius. Ya, agama apa sih? Ya, Islam, Nasrani, Buddha, Hindu, itu religius kita, negeri kita ini ya. Budaya itu budaya religius. Maka harus memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan ya. Jawab tantangan. Banyak tantangan-tantangan kompleksitas yang kita hadapi ya. Secara historis banyak tantangan-tantangan kita hadapi. Ya, karena itu kita sebagai budaya yang punya budaya religius ya, kita dengan kepercayaan kita miliki ya, itulah kita jawab tantangan-tantangan tadi. Karena saudara pernah mendengar apa dikatakan apa al Alvin Toibi itu ya, dalam apa Arnold Toibi itu dalam dalam apa namanya future shock itu ya, itu luar biasa ke depan itu ya. Tapi itu bagaimana ya, kejutan-kejutan masa depan kadang-kadang tak terpikir oleh kita. Ya kita katakan aja lah dengan sebagai yang mudah sajalah, alam ya, alam diciptakan Tuhan itu untuk kita tantang, bukan kita kita lihat, bukan bukan kita apa namanya kita tonton, tidak, tapi kita tantang alam itu. Kita katakanlah Tuhan menciptakan gunung, Tuhan menciptakan laut, Tuhan menciptakan danau, maka itu tantang kita, harus kita kuasai. Kita katakan Tuhan menciptakan laut luas, itu adalah kekayaan alam kita. Nah, harus kita tantang gitu. Jadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, tentu kita nak akal pikiran kita lah. Itu beda kita dengan manusia, hewan, Tuhan itu. Itu dalam teorinya apa? Cheng and balance. Artinya tantangan, challenge and balance. Ya. Tantangan dan
challenge and respond, tantangan dan respon jawaban. Harus kita jawab. Jadi kalau umpamanya kenapa gunung-gunung dikatakan di negeri kita ini ya ada gunung meletus dan sebagainya, itu adalah ciptaan Tuhan. Tapi untuk diketahui bahwa ciptaan Tuhan Tuhan ciptakan tidak sia-sia. Dia akan mendapat nanti ketika akan memberikan apa? Akan memberikan manfaat bagi manusia. Contoh ya, bila sudah dimuntahkan isinya gempa bumi ataupun gunung meletus, itu terjadi apa? Tuhan tuh tidak sia-sia tuh. Yang umpama lumpur keluar, tapi nanti menjadi subur kan, tempat kita bertanam sebagainya. Ya, nah, seperti kebakaran hutan sebenarnya ya. Tapi nanti itu akan Tuhan itu tidak sia-sia. Ya katakanlah lumpur Lapindo dulu kan, Lapindo kan luar biasa itu. Tapi akhirnya apa? Akhirnya kan timbul dataran baru kan, sehingga lumpur Lapindo tadi sudah menjadi objek wisata, ya sudah bisa jadikan sebagai apa? Sebagai objek wisata gitu kan, dimanfaatkan untuk pemukiman sebagainya ya. Ini semuanya Tuhan itu menciptakan sesuatu, itu ada apa namanya? Ada di sebalik ciptaan Tuhan itu ada sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Yakinlah, ya, kita yakin sebagai manusia berbudaya yang berreligius, ya itu kita yakini semuanya. Jadi kemampuan kita untuk menjawab tantangan kompleks tadi, ya menempatkan posisi manusia dalam dua dimensi, tanya, yang berbeda. Pertama, membawa manusia mencapai historisitas kemanusiaan tertinggi sebagai khalifah. Yang kedua, mereduksi nilai-nilai kemanusiaan sehingga mencapai titik nadir yang termanifestasikan ke dalam sebuah perlawanan manusia terhadap Tuhan. Nah, ada juga perlawanan manusia Tuhan ini ya. Mana pula bisa kita melawan apa? Kodrat Tuhan ya. Tapi setidak-tidaknya kita belajar dari ya ciptaan kodrat Tuhan, itu kodrat Tuhan kita. Sebetulnya kalau kita kaitan dengan ilmu pengetahuan, kita bukan melawan, tapi kita ya bukan melawan terhadap kodrat Tuhan, ya melawan terhadap Tuhan bukan, tapi kita menjawab apa yang menjadi tantangan Tuhan itu. Allah menciptakan alam gunung, laut, kita tantang, ya, ya kita tantang dengan akal pikiran tadi, dengan budaya religius tadi, ya kita tantang bahwa Tuhan menciptakan apa alam ini itu bukan tidak maksud, bukan tidak punya maksud tujuan. Kita tantang dia, kita lawan ciptaan Tuhan itu apa? Supaya kita bisa menjadikan itu sebagai energi baru, sebagai uh, menambah apa namanya untuk kesejahteraan masyarakat. Mana tahu ya. Ut, sudah masuk Laisa ya. Ya coba kita renungkan ya apa ya. Ini kita agak mendalam nih, sahabat agak mendalam ya. Jadi perlu pemahaman kita. Kalau ada yang ingin tanya silakan. Ini pertemuan keberapa, Abdullah? Kelima, Prof. Kelima ya, untuk kelima ya, Hmm, kelima. iya. Ya. Jadi filsafat seperti itu, belajar filsafat seperti itu ya. Jadi kita ajak berpikir. Jadi makin dibaca filsafat itu makin apa tuh, makin baca filsafat itu makin bingung kita. Ya. Coba kalau sudah baca filsafat, makin bingung.
Nah, jadi besok kita masuk jam 8 lagi ya, Jumat ya. Ya Baik, Abdullah Prof. ya. Ya, oke, siap. Minggu depan ya. Tadi terakhir di tingkat program doktor tadi itu. Terakhir tadi. Saya bicara Oh, saya bicara tentang ini, ya. Siap, Prof. tentang filsafat Melayu. Nanti kita biar coba nanti kita ungkit juga filsafat Melayu. Ada masuk ya, Isa. Saya kira barangkali cukup ya pada ya, Abdullah Ya, ya. ya cukup, Pak. Ini ya Nah, ya, ini bahan saya kirimkan mau diskusi sudah terbatas juga. Tapi besok Jumat besok lah mau diskusi kita ya. ya siap, Silakan Pak. mana yang bertanya Ya, tanyakan besok ya tetap besok. muka, Prof. Kampus. Kampus. Enggak. Kita lihat situasi lah, kita lihat situasi lah dulu. Karena jam 8 ya. Ya, jam 8. Saya jam 8 itu kalau sekarang ini kalau dulu oke lah. Kalau sekarang jam 8 gitu saya tersisa juga. Saya tak tidur kan. Ya, ya sudah apa saya tak tidur. Saya kalau jam 8 tuh dulu oke lah, macam muda-muda ya. Kan sudah apa nih, sudah subuh jam 8 saya tuh ya istirahat lah dulu ya. Kalau dulu oke lah, dulu semua bisa ya, karena tak bisa lagi ya. Saya kalau pagi-pagi itu tersiksa jadinya saya. Maka saya jarang kampus kanan pun jarang saya sistem ini aja saya ngajar ya. Ini saya kirimkan bahannya ya Pak, dipelajari ya Pak ya. Iya, Pak. Siap, Prof. Ya, kita makin makin lama makin apa. Jadi saya lebih banyak nanti kalau saudara baca filsafat itu bukan tambah bingung kita tuh baca filsafat. Coba lah. Ya. Nah, kita harus kaitkan dengan apa? Membaca, mempelajari filsafatnya harus harus apa namanya harus rasional. Apalagi menyangkut tentang sense of human issue ya, isu-isu yang berkaitan dengan apa dengan perasaan dan sebagainya itu susah sekali kita ya. Jadi kalau kita pernah dulu saya ingat dulu apa dikatakan kalau saudara baca tulisan-tulisan saudara Profesor Ismar Yusuf, Profesor Ismar Yusuf itu ya, banyak filsafat itu. Ya makin dibaca makin bingung. Kan bingung tanya. Itulah filsafat. Jadi filsafat itu makin dibaca makin bingung. Cobalah saudara baca filsafat, makan makan bingung. Oleh karena kita bacanya apa? Membahas ada apa namanya? Letter lake. Ya, letter lake, kita baca bahasa secara letter lake. Ya, tadi juga kalau kita lihat ini kalau saya membahas secara letter lake ini ya. Ya, kalau ya, sesuatu udah baca itu kita bahas. Tapi satu kesatu tidak terpisah. Jadi pusat dan dipisahkan ya. Satu kesatu tidak terpisahkan. Jadi sini sudah lihat sajalah bagaimana ya apa namanya bagaimana kondisi apa namanya negeri kita dengan negara-negara barat sana tuh ya ada sini. Jadi mewujudkan budaya religius kita ciptakan. Ya, saya kira cukup lah apa ya apa dulu ya Iya, lebih Pak. dalam lebih Iya, dalam Prof.
diskusi nanti lebih dalam nanti kita ya. Ya, baik, siap, Ya, Prof. cukup sampai sini. Nah, Ah, ya. Nanti kita masuk Isa, pertemuan ke-6. Isa dulu Barangkali lah ini, kita ya, Prof ya. ah, Biar Isa dulu kita. istirahat dulu lah ya, istirahat dulu kita ya. Ya, ya, Prof. Saya kira cukup ya, kita masuk Isya nih, demikian kurang lebih maaf. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih, Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima saya. kasih, Prof. Ya sama-sama ini bahan saya kirim ya melalui apa ya melalui siapa ya Abdullah Abdullah ya. Ya, oke, Prof. Oke, Prof. Ya saya keluar. Ya, kasih. Pak. Terima kasih Terima kawan-kawan. kasih. Besok jam 8 ya. Ini hidupkanlah itunya, eh, kameranya terakhir. Ketua, jam minggu depan. Nah, besok pagi masuk jam berapa? Besok jam 8. Kameranya hidupin dong. Kintan mana Kintannya? Dari tadi nyariin kita. Dari tadi nyari Kintan, keluar negeri dia. Ya udah segini aja kita foto. Pak Abdullah kehilangan, Kak. Diana, Oke, udah ya, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, ulang sekali lagi. Pak, merah kali. ini senyumnya Kak Yun. Sekali lagi, ini kok belum hidup semua? Kalau Oke, lipstick awak yang lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak. Selamat bermalam minggu. Satu ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya, saya tutup ya.